Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar mengenai operator logika. Untuk memulainya, silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman. Silahkan mau menggunakan Visual Studio Code, boleh. Mau menggunakan Neovim juga boleh, seperti yang saya gunakan ya. Saya akan menggunakan Neovim. Nah, silahkan teman-teman buka terminal yang teman-teman miliki. Di sini saya menggunakan terminal ya. Oke, kita akan masuk ke direktori tempat latihan kita. Saya menyimpan di direktori C ini ya. Kemudian saya akan membuat direktori 17 operator logika seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke direktori 17 operator logika. Ini akan saya clear screen dan saya akan buka neovim-nya seperti ini ya. Saya akan buka sidebar-nya, kemudian saya akan menambahkan satu file index.html seperti ini. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan satu file lagi javascript js backslash script.js. Oke, ini kedua filenya sudah kita buat. Nah, kita akan buka file JavaScript-nya dan file HTML-nya. Oke, pada file HTML kita tambahkan basic tag HTML seperti ini ya. Oke, kemudian yang bagian CSS-nya kita akan hapus dulu karena tidak kita gunakan ya. Ini saya akan save. Oke. Nah, di bagian JavaScript kita akan tambahkan di sini operator logika judulnya ya. Operator logika. Nah, operator logika di JavaScript ada 3 simbol yang digunakan. Yang pertama, simbol tanda seru seperti ini. Ini menandakan not atau tidak ya. Kemudian simbol eh, kayak pagar 2 seperti ini. Ini menandakan operasi OR ya, operasi OR. Dan yang ketiga kita bisa menggunakan operasi dengan simbol NN, ini hasilnya N, operasinya N. Nah, ketiga simbol ini bisa kita gunakan untuk operator logika. Contohnya kita misalkan memiliki variabel, ini saya buat let, misalkan tersedia. Nah, tersedia ini kita isi dengan false. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari tersedia ini kita memiliki, ini saya gabungkan aja ya. Sama satu lagi misalkan kebutuhan. Kebutuhan kita true. Oke, seperti ini jadi dua variabel. Nah, kita coba cetak ya. Konsol. Nah, ini auto complete-nya belum jalan. Nah, tapi sudah terbaca ya. Oke. Konsol .log. Nah, kita coba gunakan operator not ya. Not tersedia artinya tidak false, berarti hasilnya ini true. Kemudian kita coba copy satu lagi not kebutuhan. Ini not true berarti hasilnya false. Kita coba ini sidebarnya akan saya tutup ya. Saya akan menggunakan escape, kemudian space dan sidebarnya kita tutup. Oke, di bagian HTML-nya saya akan membuka live servernya. Teman-teman bisa menggunakan titik 2 live server ataupun menekan Ctrl L ya. Ctrl L langsung dimunculkan ya. Klik kanan, inspect. Nah, kita menggunakan konsol. Oke. Ini kita akan buat menyamping dengan coding yang kita buat. Oke, ini pertama tersedia awalnya bernilai false, kita gunakan negasinya not. Nah, artinya tidak false berarti dia true. Tidak true berarti dia false. Itu untuk operator not ya. Nah, kita juga memiliki beberapa operasi standar untuk not. Misalkan ya, kita langsung coba saja log misalkan tidak undefinite. Tidak undefinite. Nah, nih kalau kita jalankan tidak undefinite itu bernilai true.
Kemudian kita console.log misalkan tidak null, not null. Ini kita jalankan jadi bernilai true ya. Nah, kemudian ini untuk sebuah numerik, misalkan tidak 20. Nah, ini jadinya bernilai false. Karena yang numerik ketika ada angkanya dari 1 sampai berapapun itu bernilai true. Tapi ketika 0 itu bernilai false. Misalkan saya juga punya ini misalkan tidak sama dengan 0. Nah, ini harusnya bernilai true ya, karena 0 ini bernilai false. Nah, kemudian console.log misalkan saya untuk tidak not a number, none. Nah, kalau none kita, nah jadinya true ya. None bernilai false. Nah, kemudian kalau misalkan kita cetak untuk objek. Misalkan kita memiliki objek kosong, tidak objek kosong seperti ini ya. Nah, ini bernilai false karena objek bernilai true. Ketika dinegasikan menjadi false. Kemudian misalkan kita memiliki string kosong. Console.log misalkan negasi dari string kosong seperti ini ya. Nah, ini jadi bernilai true karena string kosong bernilai false. Oke, kalau misalkan kita memiliki string yang ada isinya, log misalkan tidak dalam kurung oke. Nah, kalau kita save jadi bernilai false karena kita kebalikannya atau negasinya. Nah, begitu juga untuk untuk tipe logika. Nah, misalkan kita tidak false, ini bernilai true. Kemudian kalau kita duplicate tidak true, ini bernilai false. Tuh. Jadi ini beberapa ketentuan yang digunakan di JavaScript. Ada undefinite, null, ada numeric, ada zero, ada not a number, ada object, ada string, dan lain sebagainya. Ini negasinya adalah seperti ini. Nah, begitupun kalau misalkan kita menggunakan double negasi. Ini juga kita bisa lakukan ya. Misalkan gini, kita memiliki variabel counter. Nah, kita memiliki variabel counter, kemudian variabel counter isinya adalah 10. Nah, seperti ini. Kemudian 10 ini kita akan cetak console.log, kita akan tambahkan 2 negasi counter. Nah, ini jadinya bernilai true. Kenapa? Karena kan 10 ini bernilai true. True. Kemudian, nah ini saya gunakan remark ya. Ini true, kemudian jadi false, kemudian dioper lagi menjadi true. Karena kita menggunakan dua negasi. Nah, seperti itu untuk operasi dua negasi. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan logika AND. Nah, logika AND itu akan bernilai true jika kedua-duanya adalah true. Contoh ya, console.log misalkan true, and true. Nah, ketika kita jalankan dia bernilai true. Nah, karena kedua-duanya bernilai true. Nah, sekarang kalau misalkan salah satunya bernilai false, maka hasilnya adalah false karena operasi AND itu akan bernilai true jika kedua-duanya true. Nah, jika salah satunya ada yang false, maka dia akan bernilai false. Apalagi kalau misalkan dua-duanya false ya. Nah, ini operasi untuk AND. Nah, kalau kita lihat, tuh hasilnya false, 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 true. Akan bernilai true ketika kedua-duanya true. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan operasi logika untuk short circuit. Nah, misalkan kita memiliki variabel let B sama dengan true ya. Nah, kemudian kita akan operasikan
true ini, misalkan saya langsung ya console.log, kita akan cek B, kita akan operasikan NN dengan misalkan saya mau 1/0, ini kan tidak terdefinisi ya. Ini kalau misalkan kita jalankan, nah jadinya infinity hasilnya. Itu kalau misalkan kita menggunakan short circuit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan untuk bernilai false. Nah, kalau bernilai false hasilnya menjadi false. Ini misalkan kita turunkan ya, B sama dengan false. Kemudian kita cetak lagi. Yang ini kita turunkan, saya duplikat, saya geser ke bawah. Nah, kita save. Nah, nilainya menjadi beda ya, jadinya false. Karena ketika dia menemukan seperti ini, dia tidak akan dievaluasi lagi. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan operasi AND untuk lebih dari satu. Nah, sama ketentuannya ya. Lebih dari dua. Ketentuannya sama. Jika semuanya bernilai true, baru dia akan menghasilkan true. Misalkan seperti ini ya. Saya langsung aja console.log. Misalkan saya memiliki nilai true, kemudian saya operasikan AND true, kemudian AND true, ini baru dia bernilai true. Tapi kalau misalkan ada salah satunya yang false, maka dia akan bernilai false. Apalagi kalau misalkan lebih dari satu false, apalagi semuanya hasilnya adalah false. Itu untuk operasi logika AND yang lebih dari satu. Nah, kita juga bisa menggunakan operasi OR. Nah, kalau operasi OR, selama ada yang bernilai true, maka dia akan true. Nah, misalkan gini ya, console.log, saya mau mengoperasikan true atau true. Nah, dia akan menghasilkan true. Nah, saya duplikat, misalkan true atau false. Ini kalau kita jalankan hasilnya tetap true karena salah satunya ada yang true. Oke, misalkan saya mengoperasikan false dengan true. Nah, kembalikan ya. Nah, ini jadinya true juga. Nah, akan bernilai false jika kedua-duanya false. Nah, kita lihat. Nah, true, 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 false. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi true, false, false, false. Kalau yang ini true, 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 false. Jadi ketika ketemu dua-duanya false, maka baru false. Itu kalau misalkan operasi atau ya. Nah, operasi atau juga kita bisa memiliki lebih dari dua operasi. Nah, ini ketentuannya sama. Jika ada salah satu yang bernilai true, maka dia akan menghasilkan true. Contohnya seperti ini ya. Console.log. Misalkan saya hanya memiliki satu true atau false, kemudian atau false. Kalau kita jalankan, dia bernilai true karena ada salah satunya bernilai true. Nah, dia akan bernilai false ketika semuanya false. Nah, begitupun ketika lebih dari 3, 4, dan seterusnya sama. Jadi secara ketentuannya masih sama, yaitu ketika menemukan ada salah satunya yang true, dia akan bernilai true. Dan ketika semuanya false, maka akan bernilai false. Oke, kurang lebih seperti itu untuk operasi logika di JavaScript ya. Nah, kesimpulannya kita memiliki 3 simbol untuk operasi logika di JavaScript. Simbol untuk not, untuk or, dan untuk and. Cara penggunanya sudah kita contohkan ya di bawah tadi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu video selanjutnya.